Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing dalam channel YouTube Sahat Tobing. Hari ini saya akan mencoba menghadirkan sebuah uraian yang sederhana, tetapi sedikit mungkin mengejutkan. Teks yang saya angkat adalah dari Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-30. Seyogianya kalau menurut Almanak Gereja Metodis Indonesia memang sampai ayat 37. Tapi kali ini saya membatasinya pada Markus 7 pasal 7 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-30. Nah, tentu tujuan saya adalah agar pembacaan dan pemahaman kita terhadap naskah ini lebih fokus. Saya membuat temanya dari perikop ini adalah bahwa Yesus yang mau belajar dan mau dikritik. Jadi Yesus mau belajar dan mau dikritik. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan kita ini kan dikisahkan bagaimana seorang wanita Sirofenisia yang menjumpai Yesus dan berkeinginan agar anaknya sembuh dan pulih kembali karena ada setan yang mempengaruhi tubuhnya, pikirannya, dan seterusnya. Nah, tetapi yang menarik kalau kita bisa lihat di dalam perikop ini kita akan lihat fokus pada ayat 27 dan 28-nya ya. Kita akan fokus nanti di situ. Saya tidak fokus pada soal mukjizat-mukjizatnya, tapi saya akan fokus pada argumentasi yang diberikan oleh seorang wanita Sirofenisia ini. Itu yang akan saya fokus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 27 dan 28, itu ada kata-kata yang menyebut ada anak-anak dan ada kata anjing. Nah, memang di dalam adat istiadat Yahudi, yang disebut dengan anak-anak itu adalah orang Yahudi. Karena di luar orang Yahudi itu disebut kafir. Antara lainnya orang Yunani. Nah, kebetulan wanita Sirofenisia ini adalah orang Yunani. Ya kan? Itu sudah disebutkan di ayat, kalau kita baca ayat 26. Ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Yang disebut anak-anak itu tadi adalah umat Allah. Itu dalam adat istiadat. Umat Allah yaitu orang Yahudi. Dan di luar itu adalah orang kafir, antara lain orang Yunani. Dan anjing itu menunjuk kepada orang-orang di luar Yahudi. Nah, dalam konteks adat istiadat Yahudi memang keselamatan, kebaikan Allah itu hanya tersedia untuk orang Yahudi. Ya. Itu yang disebut dengan anak-anaknya. Bukan untuk orang di luar Yahudi. Bukan untuk orang Yunani. Yang dalam hal ini di dalam naskah kita tadi disebut anjing. Hal itu bisa kita lihat indikasinya di dalam ayat 27. Ya. Kita baca supaya lebih lengkap. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Kita lihat tadi, saya katakan di awal bahwa ibu ini, wanita ini menginginkan agar Yesus mengusir roh
jahat yang ada di dalam tubuh anaknya. Dan muncul ayat 27 tadi, ya. Namun jawaban dari wanita Sirofenesia ini mengejutkan Yesus, ya. Sekaligus memberikan kritik, ya, memberikan semacam pembelajaran di dalam diskusi ini antara Yesus dengan Sirofenesia. Dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dua ayat ini memberi kesan bahwa kebaikan Allah itu menurut wanita Sirofenesia itu tersedia bagi semua orang. Nah, bahwa anjing-anjing yang di bawah meja itu juga menerima remah-remah dari anak-anak yang diklaim yang menunjuk kepada orang Yahudi. Artinya kebaikan Allah bukan saja kepada orang Yahudi tetapi juga kepada orang Yunani, kepada orang yang di luar Yahudi. Wanita Sirofenesia ini sekaligus mengkoreksi Yesus. Ya, saya tidak mau fokus kepada soal mukjizat-mukjizat yang mungkin banyak orang akan lihat, wah ini diselamatkan, disembuhkan dan seterusnya. Saya tidak mau fokus di situ karena kalau kita lihat ya, ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, nah itu tuh, karena argumentasimu itulah setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara-saudaraku sekalian, bisa kita lihat bahwa memang penulis Injil Markus ini menghadirkan Yesus yang juga coba konsisten dengan adat istiadat bahwa kebaikan Allah hanya ada pada orang Yahudi. Tetapi kehadiran wanita Sirofenesia ini yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus ini sebetulnya ingin mengkoreksi adat istiadat yang menyebut kebaikan Allah hanya ada pada orang Yahudi. Yang di situ dihadirkan Yesus. Maka saya melihat bahwa Yesus mau belajar dan mau dikoreksi, bahkan mau dikritik oleh seorang wanita Sirofenesia. Di sini kekaguman saya terhadap Yesus. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Yesus siap dikoreksi dan mau belajar dari argumentasi wanita Sirofenesia. Tentang apa? Tentang kebaikan Allah yang tersedia bagi siapa saja. Yesus belajar dari argumentasi wanita ini. Bukan melihatnya dari sisi imannya, dari kata-katanya, dari argumentasinya. Di dalam naskah ini, dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa proses belajar yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus menghadirkan sosok Yesus, memperlihatkan bahwa proses belajar itu menjadi contoh penting bagi kita sebagai orang beriman saat ini. Ya. Bahwa setiap orang harus terbuka untuk mau belajar. Setiap orang harus mau untuk dikoreksi dan dikritik tanpa terkecuali. Yesus saja mau dikoreksi dan mau belajar. Ayat 29 tadi. Karena kata-katamu itu, maka pergilah. Sekarang, pergilah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu. Karena argumentasimu. Jadi setiap orang dari pengalaman cerita ini,
kita harus menarik hal yang penting bagi kita. Bahwa dalam proses hidup ini harus belajar, dan belajar. Belajar itu bukan berarti duduk di bangku sekolah, bangku kuliah. Bukan itu yang dimaksudkan belajar. Kita bisa belajar dari dunia, kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari orang yang berbeda dengan kita bisa belajar dari orang yang berbeda pandangan dengan kita. Itu. Disitulah iman bertumbuh dan dewasa. Saudara-saudaraku, bahwa kita masih sering terjebak kepada pandangan lama. Pandangan lama akan terus diuji dan harus siap diuji, terbuka untuk dibantah dan dikoreksi. Yesus menerima dan mengakui koreksi dari wanita Sirofenisia. Sehingga Yesus mengatakan, anakmu sudah sembuh. Artinya meskipun wanita ini seorang Yunani, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan Allah. Dia berhak untuk mendapatkan kesembuhan. Proses belajar menjadi sangat penting. Dan dalam hal ini, Yesus menjadi contoh yang tepat sebagai sosok yang selalu mau belajar, mau mendengar masukan-masukan, mau mendengar argumentasi yang bisa saja berbeda dengan adat istiadatnya. Yesus mau mengakui argumentasi meskipun berbeda dengan pandangannya. Nah, ini kan harusnya menginspirasi kita semua di dalam berinteraksi dengan sesama kita yang mungkin saja berbeda. Nah, gereja harusnya mengakui ini, ya. Gereja harusnya siap dan mau belajar terus-menerus berubah. Kalau mesti harus mengakui argumentasi orang, ya akui. Gitu loh, ya. Jangan ngeyel. Proses belajar dan menerima koreksi itu menjadi catatan penting. Dan Yesus menjadi contoh yang baik. Lalu kenapa kita tidak mau belajar? Yesus saja mau belajar. Belajar apa? Bahwa kebaikan Allah terbuka dan tersedia bagi semua orang. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Semua orang berhak untuk menerima kebaikan Allah. Jangan kita batasi kebaikan Allah hanya pada kelompok tertentu, pada agama tertentu. Tidak, itu salah besar. Apapun agamanya, apapun adat istiadatnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kebaikan Allah tersedia bagi mereka. Apapun jenis kelaminnya, apapun jenis orientasi seksual saudara, apapun pandangan politik saudara, berbeda dengan saya berbeda dengan Anda. Kebaikan Allah tetap tersedia bagi saya dan saudara. Itu menjadi penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Inilah juga yang sekaligus menjadi bukti kekaguman saya kepada Yesus. Apa kekaguman saya kepada Yesus itu? Bahwa Yesus mau belajar, mau mendengar, dan mau dikoreksi. Jadi kalau ada orang yang tidak mau lagi belajar, tidak mau atau tidak bisa lagi dikoreksi, tidak bisa lagi dikritik, lalu marah-marah, saya merasa orang ini sedang GR. Merasa dirinya mungkin lebih dari Yesus kali. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim agamanya saja yang paling benar, ini juga adalah contoh-contoh orang yang sedang GR. Merasa diri lebih besar dari Tuhan yang dia sembah. Dan pasti orang-orang seperti ini tidak saya kagumi. Yesus mengagumi orang yang berbeda pandangan dengan dia. Itu. Orang yang beriman adalah seseorang yang mau belajar terus-menerus dan bisa dikoreksi.
Seseorang yang tidak mau belajar lagi dan tidak bisa lagi dikoreksi dan dikritik, itu adalah orang yang tidak beriman. Itu adalah orang yang mati. Atau anggaplah dia sudah mati. Yesus mau belajar, Yesus mau dikoreksi dan dikritik. Dan wanita Sirofenisia menjadi contoh bagaimana kita mampu seperti dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Majulah bangsa, majulah gereja, dan majulah kita semua. Tuhan memberkati. Amin.